Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini saya punya sebuah cerita pendakian gunung nih, yang sudah dikirimkan oleh Bang Ibe dari Sukabumi. Bang Ibe membagikan pengalamannya ketika dia mendaki Gunung Salak di tahun berapa nih? Pokoknya mendaki Gunung Salak lah, di mana dia mengalami sebuah kejadian yang di luar dugaan saat sampai dan ngecamp di atas Gunung Salak. Nah, kejadian apa itu? Langsung saja kita simak cerita lengkapnya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Pagi itu aku terbangun pada pukul 4:30. Segera menuju kamar mandi untuk wudhu lalu sholat. Hari ini Mamah sedang menginap di rumah saudaranya, jadi tugas bersih-bersih beralih ke aku. Setelah beres bersih-bersih, aku bersantai menikmati udara pagi sambil memandang keindahan Gunung Salak. Ya, Gunung Salak terlihat sangat jelas dari kampungku, Kampung Citugu, tempat di mana aku lahir dan dibesarkan yang ada di Sukabumi. Dalam lamunan, aku dikagetkan dengan kedatangan Santi yang menaiki sepedanya. Loh, Santi, tumben pagi-pagi kesini, ada perlu apa ya? Ucapku sambil mematikan rokok yang hampir habis. Enggak, cuma kebetulan lewat aja kok. Aku lihat kamu, makanya aku kesini dulu, ucap Santi sambil duduk di depanku. Mama kemana, Bey? Kok beberapa hari ini aku nggak melihatnya? Mama pergi ke tempat saudaranya yang lahiran. Aku disuruh jagain rumah. Kamu nggak ada rencana kemana-mana, Bey? Kalau hari ini sih nggak ada. Paling besok aku mau naik gunung. Sama siapa aja? Paling sendiri, San. Soalnya Oleh sama Rohim kan udah merantau. Kamu itu hobi banget naik gunung. Apa enaknya? Di atas ada apa emangnya? Ada Indomaret. Kamu itu gak bakal tahu kalau kamu belum nyobain naik gunung. Kalau kamu belum ngerasain sendiri, susah jelasinnya. Ngapain? Ngabisin tenaga aja naik gunung. Tuh kan, susah jelasinnya. Ayo, ikut dulu baru kamu bisa komentar. Boleh aku ikut. Aku penasaran sih. Minimal ngerasain sekali lah. Boleh aja, tapi kamu izin dulu sama bapak. Ya udah deh, aku nanti izin dulu sama bapak. Tapi yakin, kita cuma berdua aja. Ya, yakin-yakin aja. Emangnya kamu ada temen? Hehe, gak ada sih, ucap Santi sambil cengengesan. Kita mau naik gunung mana nih, Bey? Tuh, gunung yang saat ini kita bisa lihat, ucapku sambil menunjuk penampakan gagah Gunung Salak. Setelah mengobrol beberapa saat dengan Santi, dia pun pulang untuk minta izin dan mempersiapkan segala sesuatunya yang sudah aku catatkan untuknya. Sore harinya, ketika aku sedang rebahan di depan TV, terdengar suara ketukan di pintu yang ternyata itu adalah Pak Hadi, tetanggaku sekaligus bapaknya Santi. Pak Hadi, tumben kesini. Biasanya kan Ibe yang ke rumah Pak Hadi, ucapku sambil mempersilakan Pak Hadi masuk. Udah basa-basinya, kamu sekarang mending ikut bapak. Kemana Pak? Tumben ngajak main. Mau ngajak cari cewek ya? Pak Hadi, Pak Hadi itu udah tua sekarang. Mana ada yang mau sama Pak Hadi? Ucapku sambil bercanda. Kamu ini mentang-mentang udah gede, udah berani-berani ngeledek orang tua. Gini-gini juga dulunya pernah jadi buronan para wanita, Bey. Loh, kok buronan, Pak? Iya, saking gantengnya. Paling mau nagih utang itu, Pak. Enak aja kamu. Setelah ngobrol basa-basi dan bercanda, kami berdua pergi mengendarai sepeda motor.
Di tengah jalan, tiba-tiba dari arah depan terdengar bunyi angin disertai bau anyir. Pak Hadi kentut. Aduh, nyesel aku di belakang. Sedikit, Bey. Udah coba ditahan, tapi keluar juga. Singkat cerita, aku dan Pak Hadi pun sampai di suatu tempat. Di sana hanya ada sebuah rumah yang jauh dari rumah warga, yang ternyata itu adalah rumah almarhum guru dari Pak Hadi. Ternyata Pak Hadi ingin menziarahi makam dari gurunya yang sudah meninggal. Di pemakaman, dengan khusyuk Pak Hadi membacakan doa-doa untuk gurunya dengan wajah yang sedih. Aku dan Pak Hadi pun langsung mengirim surat-surat suci Al-Quran mendoakan guru Pak Hadi yang telah berpulang. Nampaknya Pak Hadi sangat sedih ya. Iya, Bey. Gurukulah yang selama ini mengajarkanku apa itu arti kehidupan. Dia juga menganggapku sebagai anak sendiri, Bey. Beliau punya satu anak seusia denganku, namanya Opik. Kami berteman dekat, bahkan dia sudah kuanggap adikku sendiri. Hingga suatu saat, sikap Opik berubah kepadaku, karena dia merasa guru lebih sayang kepadaku, sebab beliau memilih menurunkan ilmunya kepadaku. Jadi setelah itu, Opik kabur dari rumah, dan hingga saat ini, aku pun belum menemukan di mana keberadaannya. Tapi aku sempat dengar bahwa Opik saat ini sudah jadi dukun sakti. Dukun kok namanya Opik? Gak pantas, Pak. Lah terus yang pantas apa? Dukun Hadi lebih pantas. Semprol kamu. Hari mulai gelap. Kami berdua kembali pulang. Aku mengantarkan Pak Hadi ke rumahnya dan langsung kembali ke rumah karena harus mempersiapkan keperluan mendaki esok hari. Sementara itu, di rumah Santi, malam harinya Santi meminta izin pada bapaknya untuk mendaki gunung bersamaku. Pak, besok Santi mau muncak sama Ibe ke Gunung Salak. Izinin Santi ya, Pak. Loh, gimana sih si Ibe kok tadi gak bilang? Kamu itu belum pernah naik gunung, San. Yang bapak takutkan kamu malah menyusahkan si Ibe nantinya. Tapi Santi pengen punya pengalaman naik gunung, Pak. Dan kebetulan Ibe kan udah sering naik gunung. Jadi anak bapak ini ada yang jagain. Ya udah, kalau kamu perginya sama Ibe, bapak izinkan. Sementara malam harinya, aku bermimpi berada di atas sebuah gunung. Lalu ada suara salam yang mengagetkanku. Tampak sesosok pria gagah telah berada di hadapanku. Apa kau masih ingat kepadaku? Nampaknya sekarang kau sudah dewasa, ucap sosok gagah yang berwibawa itu. Iya, aku masih ingat. Kau yang menyelamatkanku dulu kan? Aku hanya ingin mengingatkanmu agar berhati-hati dalam perjalananmu mendaki Gunung Salak besok. Kenapa? Belum sempat mendapat jawaban, aku terbangun dan kulihat jam sudah pukul 2 malam. Aku pun memutuskan untuk tidak tidur lagi sampai azan subuh berkumandang, sambil mempersiapkan lagi apa saja yang akan dibawa mendaki. Setelah selesai sholat subuh, Santi sudah datang ke rumah dengan membawa tas ranselnya. Singkat cerita, setelah melakukan cek and recheck apa saja yang dibawa, kami berdua berangkat dengan mengendarai sepeda motorku. Kami menuju ke sebuah kampung yang tidak bisa saya sebutkan nama kampungnya. Sampai di sana, kutitipkan sepeda motor di rumah teman dan kubilang kalau aku dan Santi akan mendaki Gunung Salak. Setelah berbasa-basi dengan temanku, kami berdua pun memulai pendakian, diawali dengan berdoa tentunya. Perjalanan diawali dengan melalui perkebunan warga, lalu kami menyusuri perkebunan teh Cianten. Santi tampak terpesona dengan pemandangan kebun teh pada pagi itu. Sangat sejuk dan menyegarkan mata. Setelah melewati perkebunan, kami sampai di jalur yang mulai rimbun. Mungkin bisa disebut pintu rimba. Jalur pun sudah mulai menanjak. Ini baru bisa disebut pendakian. Kami berjalan dengan santai, mengingat ini merupakan pendakian pertama Santi. B, kamu benar tahu jalannya kan? Soalnya di sini cuma kita berdua yang masuk hutan.
Tahu lah San, aku kan udah sering lewat jalur ini sama temanku tadi. Dan jalur ini emang jarang yang pakai, soalnya jarang yang tahu. Temanmu tadi kenapa nggak ikutan, Be? Udah aku ajak sih tadi, cuman katanya hari ini dia ada urusan sendiri. Setelah beberapa saat berjalan, Santi meminta istirahat karena merasa kakinya kencang. Sambil istirahat, kupijat-pijat kakinya biar ototnya lemas. Cukup kuat juga kamu San, dari tadi jalan baru minta istirahat. Sebagai pemula, kamu termasuk hebat. Iyalah, makanya kamu jangan remehin cewek cantik kayak aku. Kenapa bawa-bawa cantik segala? Tapi emang cantik kan? Ya cantik sih kalau dilihat dari luar angkasa. Setelah puas istirahat dan makan cemilan, kami berdua melanjutkan perjalanan. Kali ini trek semakin curam. Beberapa kali Santi harus ditarik karena jalur membuat kepala sampai ketemu dengkul. Dalam perjalanan ini tidak ada gangguan sama sekali. Setelah berkali-kali istirahat, singkatnya aja kami pun sampai di puncak Manik Gunung Salak. Di sana sudah ada beberapa pendaki yang sedang berfoto-foto. Kulihat Santi sangat gembira ketika pemandangan indah tampak di depan mata. Bahkan sampai dia menangis saking bahagianya bisa sampai ke atas sini. Selama berteman dengan Santi dari kecil, baru kali ini kulihat dia menangis bahagia. Kalau menangis aja sih sering. Makasih Be, kamu udah bawa aku ke tempat yang sangat indah ini. Itulah alasan aku sering mendaki. Dari sini kita bisa melihat kebesaran yang maha kuasa, bahwa dunia ini sangat luasan. Setelah itu aku pun segera mendirikan tenda dan memasak ala kadarnya. Sambil makan, kami berdua ngobrol-ngobrol santai. Tidak lama kemudian, ada rombongan 4 pendaki lain yang menyapa kami, terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Setelah berbasa-basi, mereka mendirikan 2 tenda di dekat tenda kami. Aku sempat bengong memperhatikan salah satu wanita yang bersama rombongan tadi, sampai suara Santi mengagetkanku. "Hayo, ngapain liatin cewek itu terus?" ucap Santi sambil menatapku dengan cengengesan. "Dia mirip sahabatku dulu, San." "Siapa? Perasaan aku kenal semua teman kamu, Be." "Dulu waktu kecil, aku punya sahabat namanya Mila, tapi dia pindah ke Jakarta." "Kok aku nggak tahu ya?" "Kamu waktu itu baru bisa jalan, makanya kamu nggak tahu." "Oh gitu." Hari semakin gelap dan hujan perlahan turun semakin deras. Sontak aku dan Santi langsung masuk ke dalam tenda. Kondisi dinding tenda bergoyang-goyang diterpa angin. Santi merebahkan tubuhnya, sementara aku berjaga, khawatir tenda kami tak bisa menahan hempasan angin. Tiba-tiba aku mendengar suara-suara dari arah luar. Lebih mirip orang mengobrol, tapi tidak terdengar jelas apa yang diobrolkan. Satu kalimat yang mungkin aku dengar, "Tinggalkan tempat ini." Ku coba tidak menanggapinya dan memilih berdiam sambil duduk di depan pintu tenda. Sekitar jam 8 malam, terdengar suara teriakan wanita minta tolong dari tenda sebelah. Aku langsung keluar tenda untuk melihat ada apa. Angin masih kencang, namun hujan sudah berhenti. Dalam gelapnya malam, kulihat ada yang berlari menghampiriku, yang ternyata wanita yang dari rombongan tadi yang mirip dengan teman kecilku. "Mas, tolong, teman saya kesurupan." "Oh, iya ayo." Kami berdua segera menuju tenda di mana salah satu teman mereka kesurupan. Terlihat di dalam tenda sudah ada 2 teman laki-lakinya dan 1 perempuan yang coba ditenangkan oleh mereka. Matanya putih semua. Dia terus meronta dan menggeram tidak jelas. Waktu aku masuk ke dalam tenda, tercium bau minuman keras dari mulut 2 pria itu. Dengan suara yang berbeda dan serak, wanita itu berkata dengan nada marah pakai bahasa Sunda, yang intinya mengusir rombongan 4 orang ini dari sana. Kalau tidak, katanya akan membunuh keempatnya. Aku berpikir, apa karena mereka minum minuman keras ya?
Soalnya dari mulut dua pria ini tercium sekali bau minuman keras. Ku coba mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuh wanita itu dengan membacakan doa-doa yang diajarkan oleh Pak Hadi sambil memejamkan mata. Ketika aku sedang berkonsentrasi, tiba-tiba suasana hening. Dan saat ku buka mata, aku terasa berada di dimensi lain. Aku tidak dapat mendengar suara-suara di sekitarku. Saat kulihat wanita yang sebelumnya kerasukan, tubuhnya diselimuti asap hitam. Asap itu mengepul keluar dari tubuhnya dan lama-lama membentuk sebuah sosok yang mengerikan. "Pergi kalian!" teriak sosok itu tepat di depanku. "Maaf, kami hanya ingin mendaki gunung dan menikmati ciptaan Tuhan." "Kalian sudah mengotori tempatku." "Mohon maaf kalau kami mengotori. Besok akan kami bersihkan ketika turun. Tapi saya mau kamu keluar dari tubuh wanita itu dan biarkan kami istirahat dengan tenang." Tapi dia terus saja menyuruh kami turun. Sampai akhirnya karena aku bersikeras menolak, sosok itu langsung melesat ke arahku hingga aku terdorong keluar dari tenda. Di luar tenda, aku terus membacakan doa-doa yang kupelajari untuk menghadapi jin seperti ini. Sambil kulihat sekeliling, sepertinya tempat ini tidak sama seperti sebelumnya. Langit tampak gelap, angin bertiup kencang, tapi tidak ada suara yang aku dengar. Terus kubacakan doa-doa, tapi tampaknya sosok itu tidak gentar dan malah tertawa. Kemudian aku mengumandangkan azan dengan keras, dan tiba-tiba angin bertiup semakin kencang. Aku terus melantunkan azanku dan kulanjutkan hingga akhir. Ketika sampai di akhir, langit seketika terang. Tidak lama kemudian, turun sebuah cahaya kilat yang menyambar sosok itu dengan keras hingga terjadi sebuah ledakan. Ketika aku menutup mata dan membukanya kembali, aku sudah berada di dalam tenda dan masih berada di depan wanita yang kesurupan. Sempat sosok yang ada di dalam tubuh wanita itu mengancam lagi bahwa kalau saat matahari terbit mereka masih di sini, mereka semua akan mati. Sebelum akhirnya wanita itu lemas dan tidak sadarkan diri. Mendengar itu, wajah ketiganya tampak pucat dan ketakutan. Dua pria itu lalu masuk lagi ke tenda mereka, gak tahu mau apa. Sementara aku masih berbincang dengan wanita yang minta tolong padaku tadi. "Sebenarnya apa yang kalian lakukan?" tanyaku. "Kami berdua tidak tahu, Mas. Soalnya tadinya kami udah tidur, tapi tiba-tiba Amel menggeram. Waktu aku cek, ternyata kesurupan. Aku sempat ke tenda temanku yang cowok tadi, tapi waktu ku buka, bikin aku mau muntah. Soalnya mereka sedang berpelukan dalam kondisi telanjang." "Anjir, cowok sama cowok?" "Iya, Mas. Amit-amit, setan aja ikut jijik sampai disuruh turun." "Terus kami harus bagaimana, Mas?" "Udah, balik istirahat aja. Aku yang jamin keselamatan kalian." Dia pun mengiyakan dan masuk lagi ke tendanya. Sementara aku kembali ke tendaku dan berjaga di teras tenda. Sampai tidak terasa malah ketiduran. Dalam tidurku, aku bermimpi bertemu dengan seorang pria parubaya. Dia berkata supaya aku menyerahkan sebuah keris yang tersimpan dalam tubuhku. Aku sempat bertanya siapa dia dan apa hubunganku dengannya. Dia mengaku bernama Opik. Aku langsung teringat cerita Pak Hadi tentang saudara angkatnya yang kabur dari rumah. Dan saat orang itu akan menyerangku, tiba-tiba ada seekor harimau putih menerjangnya. Seketika aku terbangun dari tidurku. Kulihat Santi sudah ada di sebelahku. "Kamu kenapa sih, Bey? Tidur kok kayak ngajak berantem?" Cuma mimpi buruk kok." "Mimpi apaan?" "Gak apa-apa, lagian udah lupa mimpi apa." "Oh iya, Be, rombongan yang ngecamp di sebelah tadi jam 3 subuh udah turun. Sempet pamitan, tapi kamunya susah dibangunin." "Hah? Jam 3 pagi?" Kulihat jam tanganku sudah menunjukkan pukul 5 pagi lebih sedikit. "Iya, Be, mereka kayaknya buru-buru banget." Mendengar itu aku termenung sejenak. Apa mereka diganggu lagi ya semalam? Batinku yang tidak diketahui oleh Santi.
Setelah itu aku mengajak Santi untuk sholat subuh bergantian, lalu menikmati indahnya sunrise dan dilanjut sarapan. Sekitar jam 7 pagi, aku mengajak Santi turun. Walaupun sebenarnya Santi masih betah di atas puncak. Aku beralasan ada urusan yang membuatku gak bisa lama-lama. Dan ternyata Santi ketagihan mendaki gunung. Dia bilang minta diajak lagi kalau nanti aku naik gunung. Di sini siapa nih yang belum pernah naik gunung tapi selalu pengen mendaki belum kesampaian? Ayo, ajak aku aja. Setelah peralatan dan tenda sudah dibereskan, kami pun turun mengikuti jalur kemarin. Dalam perjalanan turun, kulihat Santi seperti gelisah. Jadi aku tanya, "Kenapa, San? Kok kayak gak tenang?" "Ini, Be, aku merasa ada yang memperhatikan kita dari balik pohon-pohon." "Udah gak usah dianggap, terus jalan dan fokus." Tapi baru beberapa langkah berjalan, Santi tiba-tiba berteriak dan merapatkan badannya ke arahku. "Lihat, Be, di atas pohon ada putih-putih." Kualihkan pandanganku ke arah yang ditunjukkan Santi. Dan memang benar, di atas pohon sana ada semacam kain yang berkibar-kibar, dan kuperhatikan ada rambut menjuntai panjang sampai ke bawah. Jangan ganggu kami cuma ingin lewat," ucapku pada sosok itu dalam hati. "Udah, kita lanjut jalan aja, San. Mudah-mudahan dia gak ganggu perjalanan. Memang di sini tempatnya." Kami berdua pun lanjut jalan lagi. Gak tahu kenapa, perjalanan turun waktu itu jadi mencekam. Ketika melewati hutan-hutan lembab, beberapa kali aku tersandung dan merasa diawasi dari berbagai arah. Santi yang berjalan di depan sepertinya tidak merasa kalau sudah berjalan begitu cepat. Bahkan aku sampai kesulitan mengimbanginya. Sampai di sebuah turunan yang menurutku turunnya harus pegangan pada akar-akar pohon di kiri kanan. Tiba-tiba Santi langsung loncat gitu aja. Sampai aku merasa aneh. Terus ku ikuti tepat di belakangnya. Nah, sampai di suatu trek yang sebelah kanannya itu adalah jurang dengan semak-semak. Santi tiba-tiba berbelok ke arah kanan begitu saja. Spontan kuraih tas yang dipakainya dan menahan langkahnya sebelum dia melangkah masuk jurang. "San, sadar, mau kemana kamu?" Mendapat pertanyaan dariku, Santi seperti orang linglung yang baru sadar. "Ada apa, Be?" "Udah, jalan lagi aja. Di bawah sana nanti istirahat dulu." Ketika istirahat, aku membacakan doa dan meniupkannya pada air dalam botol dan memberikannya pada Santi. "Kamu kenapa, San?" "Kenapa gimana? Jalanmu cepat banget. Perasaan jalan biasa aja, Be." "Ah, udahlah. Kayaknya dia emang gak sadar." Setelah cukup istirahat, kami langsung lanjut lagi perjalanan. Kalau lewat jalur ilegal itu kan gak ada pos-posnya. Jadi agak susah sih ya menceritakan kami sampai di mana-mananya. Pokoknya saat itu masih di dalam hutan, tapi mau sampai di kebun warga. Posisi siang-siang, kulihat ada sosok hitam besar, bentuknya mirip manusia tapi besar. Dia sedang duduk di atas pohon besar yang akan kami lewati. Aku lalu berucap permisi dalam hati supaya tidak diganggu. Kulihat Santi diam saja seolah tidak melihat sosok itu. Sampai di kebun warga, kami bertemu beberapa orang yang sedang berkebun. Mereka menyapa kami dengan sangat ramah. Nah, disitulah Santi baru cerita kalau dia melihat dua laki-laki yang semalam ngecamp di sebelah tenda kami sedang duduk di atas pohon dalam kondisi telanjang bulat. Aneh sih, kok aku nggak lihat? Apa jangan-jangan waktu aku lihat sosok hitam tadi? Apa itu artinya mereka berdua masih diikuti sosok tak kasat mata karena perbuatan mereka di atas gunung? Entahlah, tapi mudah-mudahan mereka berdua tobat ya. Sampai di perkampungan, tiba-tiba ada yang memanggil Santi dari belakang. Seketika itu Santi pun menoleh dan menghampiri orang yang memanggilnya. "Madun, kok kamu di sini?" "Cuma kebetulan lewat, San," jawab seorang pria yang ternyata teman Santi. "Oh, emang kamu mau kemana, Dun?" "Berangkat kerja lagi, San." "Emang kamu kerja di mana, Dun?
kok berangkat jam segini? Di Depok, kerja di Sabana Fried Chicken. Oh ya udah, hati-hati. Setelah pertemuan singkat Santi dan temannya itu, kami lalu lanjut pulang dengan menaiki sepeda motor lagi. Ku antarkan Santi ke rumahnya dulu, baru aku pulang. Ternyata Mama udah pulang karena pintu terlihat terbuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana saja kamu, Be? Habis naik gunung, Mah. Kamu ini ada waktu kosong langsung naik gunung. Pintu rumah gak dikunci lagi. Kalau ada yang gotong gimana rumahnya? Lupa, Mah. Ya gak digotong juga lah, Mah. Lagian siapa sih yang mau maling? Orang gak ada apa-apanya. Kita kan miskin, Mah. Ya paling gak hargai apa yang kita punya, Be. Iya, Mah. Setelah aku mandi dan makan, segera aku tidur karena kecapean. Besoknya aku ke rumah Pak Hadi untuk menceritakan tentang mimpiku yang didatangi oleh Opik, saudara angkatnya Pak Hadi. Pak Hadi pun bercerita kalau Opik berniat mengambil benda pusaka yang ditanamkan Pak Hadi ke tubuhku, yang digunakan untuk menjauhkan sosok-sosok tak kasat mata yang ingin menggangguku. Dan itu dia cerita singkat pendakianku. Semoga bisa sedikit menghibur dan menemani waktu kalian. Aku Ibe dari Sukabumi undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia pengalaman Bang Ibe yang sudah dibagikan untuk kita dengarkan bersama-sama. Pengalaman yang sungguh mencengangkan ya. Ini kayaknya nggak terduga bakal ada kejadian gitu kan ya. Terima kasih untuk Bang Ibe yang sudah membagikan pengalamannya, dan terima kasih untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang selalu menyimak setiap episode di sini. Bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe, silakan subscribe dulu supaya semakin berkembang channel ini. Jangan lupa juga tuliskan komennya, tunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang saya Tama harus pamit, kita jumpa lagi ya di episode berikutnya dengan cerita yang lainnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.